Shalom. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Pasti baik ya. Karena Tuhan amat baik dan saya percaya anak-anak setia berdoa ya. Mari pada saat ini kita akan menyanyi bersama-sama sebuah lagu yang membuat kita akan menjadi kuat dan percaya kita semakin teguh kepada Tuhan. Hanya oleh percaya saja. Hanya oleh percaya saja, percaya memindahkan gunung dosa dan kesusahan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Maka saat ini kami mempersiapkan sepenuhnya hati, pikiran, dan jiwa kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Hanya suara Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mau ceritakan seorang anak yang sedang sakit. Ya. Ibunya mengatakan kepadanya, "Nak, kamu harus minum obat." Lalu anak ini bilang, "Kenapa sih Bu minum obat? Gak suka, aku pahit. Gak suka, aku berdoa saja nanti sembuh." Iya betul, berdoa pasti sembuh. Tapi Tuhan mau supaya kamu minum obat. Kemarin kita ke dokter dan dokter bilang, kamu harus rajin minum obat. Kenapa Bu? Anakku, dokter itu juga adalah utusan Tuhan. Dia juga dulu sekolah loh, mahal bayarnya. Untuk bisa menjadi dokter tidak mudah. Dia harus banyak belajar tentang bagaimana memeriksa orang sakit. Bagaimana dia akan memberi resep untuk memberikan obat kepada yang sakit agar orang yang sakit ini sembuh. Begitu anakku. Lalu kata anak ini tanya kepada ibunya, "Kalau aku rajin minum obat aku pasti sembuh?" Pasti. Karena Tuhan memberkati tangan dokter. Tuhan juga akan memberkati obat yang kamu minum. Lalu anak ini mulai percaya akan kata-kata ibunya. "Oke deh Bu, aku mau minum obat. Tapi nanti kalau sudah minum obat kasih permen ya biar tidak pahit." "Oke sayang." Anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Saat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu gelisah. Dan Yesus bertanya, "Ada apa kamu gelisah? Jangan gelisah." Karena apa? Kalau kamu gelisah, maka kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kamu harus tenang. Dengan tidak gelisah dan kamu tenang, maka kamu akan merasa bahwa tidak ada ketakutan lagi. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya demikian karena Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu kelihatan seperti orang bingung. Anak-anak tahu ya, gelisah itu duduk tidak enak. Itu gelisah namanya. Dan kalau orang gelisah kelihatan dia. "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah." Begitu Yesus berpesan kepada muridnya. "Karena aku akan pergi ke surga.
Surga adalah tempatku. Aku nanti akan kembali supaya apabila aku di surga, kamu juga ada bersama-sama dengan aku. Maka kamu harus percaya. Lalu Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, kalian ini sudah lama kalian bersama-sama dengan aku. Tetapi kalian juga masih menanyakan, di mana Bapa itu? Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Yesus berpesan, stop, jangan gelisah. Ini pesan Yesus. Kalau kita gelisah, maka kita tidak akan dapat melakukan apapun. Oke? Kedua, ingat Tuhan selalu. Ingat Tuhan selalu. Dimanapun kita berada, kita ingat Tuhan, kita ingat janji Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan rumah bagi kita di sorga. Jadi jangan gelisah, ingat Tuhan selalu. Yesus berpesan, ikutlah Tuhan selalu. Ikuti Tuhan selalu. Hanya Tuhan. Itulah pesan Yesus. Pertama apa tadi? Jangan gelisah. Oke? Kedua, ingat Tuhan selalu. Yang ketiga, ikuti Tuhan selalu. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 36 ayat 5 itu bunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Wah, ini luar biasa. Mengingatkan kita, saya, anak-anak semuanya supaya menyerahkan hidup kepada pintar kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Lalu apa dikatakan? Dan Ia, yaitu Tuhan, Ia akan bertindak. Anak-anak, sekarang kita akan membuat aktivitas kita, yaitu dengan membuat pembatas Alkitab. Bahannya dari kertas manila berwarna. Oke, ini ya. Lalu kita ukur ke kanan atau lebar 8, ke bawah 15. Ya, 8 kali dan 15, bukan kali. 8 dan 15 dari atas ke bawah, 8 kali 15. Oke, kita garis di sini. Dan kita akan potong 15 cm panjangnya supaya cukup di dalam Alkitab, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian kita garis cukup dulu begini. 8 dan 15. Oke, lalu kita membuat lingkaran dari kertas. Ini adalah kertas yang tidak pakai dilem ya. Jadi stiker seperti stiker. Kemudian kita ambil tutup gelas, sederhana ya. Kalau tidak punya jangka, kita ambil tutup gelas. Lalu kita buat lingkaran itu sedemikian rupa. Kemudian kita potong. Oke anak-anak, kita potong lingkarannya. Cukup satu saja. Kalian bisa memakai kertas stiker warna merah, mau hijau, mau apa. Tetapi yang paling penting, dia bisa ditulis. Menulisnya nanti di stiker. Jadi kalau stikernya warnanya gelap, hitam atau merah, wah nggak kelihatan nanti tulisan kita ya. Oke.
Kita akan potong di sini tadi yang ukuran 8 kali 15. Kita potong dulu. Begini anak. Oke. Kemudian dari sisa ini kita ambil cukupnya 2 cm. 2 cm lebarnya, panjangnya adalah 10 cm. Oke, lalu digaris lagi, kita potong ini. Dari kertas stiker tadi, ya. Berwarna tadi kita potong. Sekarang kita akan pasang di sini, anak-anak. Dari tengah-tengah, dari keduanya tengah-tengah itu, kita lepas stikernya, pembalutnya ini ya. Lapisannya kita lepas. Oh, sulit sekali. Kita lepas stikernya, kemudian kita pasang pas di tengah-tengahnya. Antara kanan dan kiri supaya sama. Ya. Nah, kemudian yang bulat tadi kita juga lepas. Kita lepaskan ini lapisannya. Sehingga nanti bisa nempel di kalau dia sudah menempel demikian, ya, baru kita potong yang ini. Ini kita potong, ya. Sebelum kita potong, kita tulis dulu di sini. Aku mau rajin berdoa karena percaya kepada Tuhan Yesus. Silahkan anak-anak menulis sendiri dengan tulisan yang bagus tentunya, tapi ditulisnya di sini, ya. Baru ini nanti dipotong. Kalau sudah ditulis rapi, baru ini nanti dipotong sedemikian, bentuknya mengikuti ini. Jadi deh ini seperti stopan yang tadi Bu Yudi perlihatkan kepada kalian, ya. Stop, maksudnya jangan gelisah. Ya, kalau kita gelisah, kita tidak percaya sama Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita harus percaya sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Begini, tapi ditulis. Aku mau rajin berdoa karena percaya kepada Tuhan Yesus. Pinter. Baiklah anak-anak, kita akan percaya akan firman Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan rumah bagi kita di surga. Jadi tetap percaya karena Dia sungguh akan janjinya. Maka dari itu, saya mengajak kita menyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Tidak ada yang lain. Jadi tetap percaya, fokus kepada janji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Maka kami akan percaya bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menyediakan rumah bagi kami di surga. Maka selama kami hidup di dunia ini Tuhan, kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mau setia untuk berdoa, setia membaca Alkitab, dan melakukan firman Tuhan.
Karena hanya dengan itulah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami, ya Bapa. Lindungilah perjalanan kami, berkatilah keluarga kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.